Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah besar nafsu Zulaiha yang menginginkan memperkosa seorang nabi juga memuat peristiwa malam pertama Nabi Yusuf bersama Zulaiha, di mana usia keduanya sangat berbeda. Nabi Yusuf berusia 31 tahun, sementara Zulaiha sudah 53 tahun. Biasanya, kebanyakan kasus pemerkosaan melibatkan laki-laki yang menyerang wanita, tetapi pada masa Nabi Yusuf, sebaliknya, seorang wanita cantik dan berkecukupan tidak dapat menahan dorongan nafsu saat melihat ketampanan Nabi Yusuf. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan video ini sampai selesai untuk menghindari kesalahpahaman. Kisah cinta para nabi memang menarik untuk diikuti dan diambil pelajaran. Salah satu kisah cinta nabi yang syarat dengan hikmah adalah kisah cinta antara Nabi Yusuf dan Zulaiha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok yang sangat tampan, daya tariknya bahkan mampu memikat hati para wanita, termasuk istri majikannya, yaitu Zulaiha. Kisah cinta antara Nabi Yusuf dan Zulaiha banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya, termasuk karya Imam Al-Qurtubi. Al-Jamili Ahkam Al-Quran. Pertemuan awal Nabi Yusuf dan Zulaiha tidak terjadi dalam pesta mewah atau pertemuan di jalan, sebagaimana sering digambarkan dalam drama, melainkan karena Nabi Yusuf diangkat menjadi anak oleh suami Zulaiha, yang juga majikan Nabi Yusuf. Dalam beberapa versi kisah, dikisahkan bahwa Kitfir adalah seorang menteri keuangan di Mesir yang memiliki pengaruh besar. Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaiha terpesona oleh pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan, sering dikatakan bahwa Zulaiha sering memuji kecantikan Yusuf, dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaiha berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf menjawab, "Rambut ini akan menjadi yang pertama kali berkurang." Zulaiha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf juga menjawab, "Wajah ini akan menjadi makanan tanah, seperti halnya segala sesuatu." Zulaikha merupakan ujian berat bagi Nabi Yusuf sebagai seorang laki-laki, terutama karena kecantikan yang memikatnya. Zulaiha seringkali berusaha mempercantik diri dengan sebaik-baiknya untuk menggoda Nabi Yusuf. Upaya Zulaiha untuk memikat Nabi Yusuf tidak sia-sia. Yusuf, tergoda dan terpesona oleh Zulaiha, akhirnya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Yusuf hampir saja tergoda dengan ajakan Zulaiha, namun tiba-tiba bayangan Yakub muncul di ruangan itu. Yakub menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu terjebak dalam godaan hawa nafsu, karena martabatmu adalah seperti burung di langit yang terbang bebas. Namun jika kamu terjerumus, martabatmu akan jatuh bagaikan burung yang mati dan jatuh ke bumi." Mendengar itu, Yusuf segera mengenakan kembali celananya dan berusaha melarikan diri dari rumah. Namun, Zulaiha menangkapnya dan mencengkeram ujung gamis Yusuf. Dengan paksa, Zulaiha merobek gamis Yusuf sampai lepas dari tubuhnya. Yusuf kemudian menjauh dan bergegas menuju pintu untuk menyelamatkan diri dari godaan Zulaiha. Penolakan Yusuf membuatnya dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang tidak benar. Zulaiha, untuk menutupi perbuatannya, menyalahkan Yusuf dan meminta suaminya untuk menjebloskan Yusuf ke dalam penjara untuk waktu yang lama. Namun, berita tentang godaan Zulaiha kepada Nabi Yusuf tersebar di seluruh Mesir, membuat Zulaiha merasa malu dan turun martabatnya sebagai istri seorang pejabat Mesir. Ia kemudian berusaha mencari cara agar aibnya dapat tertutupi. Suatu hari, Zulaiha mengadakan pesta di rumahnya, mengundang beberapa istri pejabat Mesir. Ketika para wanita itu tiba, Zulaiha mempersiapkan mangga dan pisau untuk mereka kupas. Saat mereka sibuk dengan mangga, Nabi Yusuf dipanggil ke ruangan itu. Seketika, pandangan para wanita tertuju pada kegantengan pemuda itu. Terpesona oleh keindahan Yusuf, mereka tidak menyadari saat pisau menyayat jari-jari mereka, begitu terpikat oleh kehadiran Nabi Yusuf. Zulaiha menyaksikan insiden itu, menggunakan kesempatan itu untuk membela dirinya atas perbuatan merayu Yusuf. Dia berkata kepada para wanita, "Kalian baru sebentar di sini dan sudah terpesona oleh Yusuf sampai tangan kalian tak merasakan sakit, bagaimana dengan diriku yang bertahun-tahun tinggal bersamanya? Sungguh, hal ini tak bisa kusangkal." Yusuf menjalani masa penjara, tetapi suatu hari, suami Zulaiha meninggal dan dia menjadi miskin, bahkan kehilangan penglihatannya karena tangisannya yang panjang atas Yusuf. Nasib membawanya menjadi seorang pengemis. Namun, setelah Yusuf dibebaskan, dalam riwayat diceritakan bahwa kesalahannya tidak terbukti, sebagaimana tuduhan Zulaiha.
Meskipun Zulaiha, sebagai istri pejabat, telah memaksa penjara untuk menyembunyikan aib keluarga kerajaan, Yusuf akhirnya dibebaskan. Karena kesantunan, kejujuran, dan kecerdasannya, dia dipandang pantas untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan Mesir, bahkan menggantikan raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkatnya, Nabi Yusuf bertemu kembali dengan Zulaiha. Zulaiha berkata, "Maha suci Allah yang merubah seorang raja menjadi budak karena dosa, dan seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Yusuf bertanya, "Siapa yang mengatakan itu?" Kemudian, orang-orang membawa Zulaiha kepadanya. Zulaiha mengungkapkan, "Aku dulu mengurusimu dengan penuh kasih, merapikan rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku memuliakanmu, tetapi kebodohanku menghancurkan segalanya. Hartaku habis, kemuliaanku sirna, aku menjadi hina, dan penglihatanku hilang. Sekarang, aku menjadi pemandangan kasihan. Aku memohon belas kasihan, ada yang kasihan padaku, dan ada yang tidak. Inilah akibat bagi mereka yang berbuat kerusakan." Mendengar itu, Yusuf menangis dan bersedih. Dia bertanya kepada Zulaiha, "Apakah masih ada sedikit pun cinta yang tersisa padaku dalam hatimu?" Zulaiha menjawab, "Demi Allah, melihat wajahmu sekalipun lebih berharga bagiku daripada dunia dengan segala keindahannya. Tolong pukul aku dengan cambuk ini." Yusuf memberikan cambuknya, dan Zulaiha menaruhnya di dadanya. Yusuf merasakan cambuk itu bergetar karena gejolak perasaan Zulaiha. Lalu, Yusuf pergi dengan hati yang penuh duka. Kemudian Yusuf mengirim utusan kepada Zulaiha dengan tawaran, "Jika kamu setuju, kami akan menikahkanmu dan memberikan kekayaan padamu." Zulaiha segera menjawab kepada utusan itu, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari cemoohan raja. Aku sudah tua, harta saya habis, dan martabatku hancur. Mengapa dia tertarik padaku, sedangkan aku sudah tua?" Pada minggu berikutnya, saat Yusuf keluar dengan pengiringnya, Zulaiha mendatanginya lagi meminta pertolongan. Yusuf bertanya, "Tidakkah utusan saya sudah menyampaikannya padamu?" Zulaiha menjawab, "Aku sudah memberitahukan bahwa melihat wajahmu sekalipun lebih berharga bagiku daripada dunia dan segala kenikmatannya." Kemudian, orang-orang yang diutus oleh Yusuf membawa Zulaiha, memandikannya, dan membawanya kepada Yusuf. Saat itu, Yusuf berdiri untuk salat dan berdoa kepada Allah, sementara Zulaiha duduk di belakangnya berdoa agar dia dikembalikan ke masa muda, cantik, dan memperoleh penglihatannya kembali. Allah menabulkan doa mereka, sehingga Zulaiha menjadi kembali muda, cantik, dan dapat melihat. Allah memuliakan Nabi Yusuf karena kesucian dan keteguhannya. Pada malam itu, hubungan suami istri antara Yusuf dan Zulaiha terjadi, dan Yusuf baru menyadari bahwa Zulaiha masih perawan. Ketika ditanya, Zulaiha menjawab, "Wahai Nabiullah, suamiku tidak mampu berhubungan intim karena impoten. Oleh karena itu, ketika melihat tampanmu, aku tidak bisa menahan diri." Akhirnya, Yusuf dan Zulaiha menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha memberikan pelajaran penting bahwa jodoh yang telah ditakdirkan oleh Allah tidak akan berubah, dan jika Allah telah menentukan sepasang manusia untuk bersama, maka Dia akan memudahkan jalannya, seperti yang terjadi antara Nabi Yusuf dan Zulaiha yang dipertemukan kembali dalam ikatan yang sah. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah kenabian bagi kita semua. Bagikan video ini sebagai amal ibadah tambahan bagi kita semua. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.